Pernah nggak sih lo bikin afirmasi, terus teriak lantang, aku siap sukses. Hidup malah kayak disikat mesin cuci. Bukan makin rapi, malah makin chaos. Tenang, di video ini kita bakal bongkar kenapa setiap kali lo bikin afirmasi, hidup lo justru terasa diacak-acak. Biar lo gak panik, gak salahin semesta, dan gak berhenti di tengah proses cuma karena kelihatan berantakan. Selamat datang di ruang Galung Suara. Jangan lupa like and subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk menjadi yang pertama nonton video berikutnya. Gue pernah nulis satu artikel yang judulnya "Pantes aja afirmasimu gagal". Isinya bukan nyalahin afirmasi, bukan bilang manifestasi itu bohong, tapi ngebahas satu hal yang lebih dalam. Kadang yang gagal itu bukan kalimatnya, tapi sistem di dalam diri kita yang belum siap. Kalau hidup lo lagi terasa makin chaos setelah ngomong gue siap sukses, jangan panik, tonton video ini sampai habis. Lo mungkin bukan gagal, lo lagi naik level. Bukan sulap dan bukan sihir. Afirmasi bukan mantra Harry Potter yang lo bacain sambil ngibasin tongkat sulap. Afirmasi bukan tombol instan. Dan bukan pula obat kuat mental yang langsung bikin lo sakti. Mau lo terima atau enggak, afirmasi itu upgrade sistem, bukan bedah plastik. Lo bisa poles hidup dengan kalimat yang penuh harapan mulia. Tapi, kalau sistem lama lo masih jalan menggunakan belief lama, pola takut lama, cara mikir lama, dan waktu lo install afirmasi baru di atas sistem lama itu, otomatis ada bentrok. Bentrok inilah yang sering kita salah artiin sebagai kegagalan. Padahal mungkin itu tanda perubahan yang mulai berjalan sesuai dengan afirmasimu. Mulutmu harimaumu. Kalau hidup lo terasa makin kacau setelah bikin afirmasi, mungkin itu bukan tanda lo salah ngomong. Ketika lo ngucapin rangkaian kata-kata indah dalam afirmasi, itu sebenarnya intrik buat alam bawah sadar lo. Sistem yang selama ini jagain lo. Sistem yang tugasnya satu, bikin lo tetap aman. Singkat kata, lo lagi nantang sistem pertahanan lo sendiri. Dan sistem itu gak bodoh. Dia udah dibangun bertahun-tahun. Dari pengalaman, dari luka, dari takut gagal, dari takut ditolak, dari takut kehilangan. Tiba-tiba lo datang bawa kalimat baru, aku siap sukses, aku siap bahagia, aku siap naik level. Otomatis sistem lamamu langsung mikir, serius? Aman gak ini? Kalau menurut sistem alam bawah sadar belum aman, dia bakal naikin alarm. Bentuknya apa? Cemas, overthinking, masalah muncul, konflik naik. Bukan karena afirmasi lo salah, tapi karena harimau itu merasa teritorinya diganggu. Dan di titik itu, lo punya dua pilihan. Kabur karena takut chaos, atau sadar kalau yang lagi terjadi bukan serangan, tapi proses penyesuaian. Kadang bukan hidup yang menyerang lo, tapi kata-kata lo sendiri lagi memicu perubahan yang lebih dalam dari yang lo kira. Chaos Theory. Dalam sains, Chaos Theory dikenalin oleh Edward Lorenz. Dia nemuin satu hal sederhana tapi radikal. Sistem kompleks itu sensitif banget sama perubahan kecil di awal. Fenomena ini dikenal sebagai butterfly effect. Perubahan kecil pada satu variabel bisa menghasilkan dampak besar di hasil akhirnya. Cuaca aja bisa berubah drastis karena variasi kecil di awal perhitungan. Sekarang tarik ke diri lo. Pikiran manusia itu sistem kompleks. Bukan satu tombol, bukan satu jalur. Belief, memori, trauma, kebiasaan, respon emosional, semuanya saling terhubung dalam jaringan yang dinamis. Dalam ilmu sistem, ini disebut non-linear system. Artinya, perubahan kecil nggak selalu menghasilkan dampak kecil. Kadang justru sebaliknya. Jadi ketika lo mengucapkan afirmasi, itu bukan cuma suara, itu input baru ke dalam sistem lama. Dan sistem lama itu punya keseimbangan sendiri. Selain itu, dalam psikologi perkembangan, Jean Piaget menyebutnya fase disequilibrium. Ketika struktur lama nggak lagi mampu menampung realitas baru, sistem masuk ke fase tidak seimbang dulu.
sebelum terbentuk keseimbangan baru. Artinya apa? Rasa goyang itu bukan error. Itu tanda sistem lagi nyari konfigurasi baru. Secara filsafat, Friedrich Nietzsche juga pernah bilang bahwa lo nggak bisa menjadi versi yang lebih tinggi tanpa menghancurkan bentuk lama dulu. Transformasi selalu punya fase runtuhnya. Chaos itu bukan musuh. Chaos itu konsekuensi dari perubahan struktur. Jadi kalau setelah afirmasi hidup lo terasa makin berantakan, itu belum tentu kegagalan. Bisa jadi lo baru aja mengganggu keseimbangan lama. Dan setiap sistem yang terganggu pasti bereaksi sebelum dia menata ulang dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya simple. Lo mau balik ke stabil yang lama? Atau tahan dikit buat struktur baru kebentuk? Kalau lo capek ngulang pola yang sama dan gak mau cuma jadi penonton perubahan, tulis di kolom komentar apa yang lagi lo hadapin sekarang. Dan kalau lo mau bahasannya lebih dalam, cek artikel lengkapnya dengan judul "Pantes aja afirmasimu gagal" di galungswa.com.